Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Lagi dan lagi kita belum bisa melakukan pertemuan secara langsung dikarenakan situasi dan kondisinya pun belum memungkinkan kita untuk belajar secara normal ya. Maka semoga bisa dipahami dari penjelasan melalui via video ini. Kalian belajar di rumah bisa diulang-ulang lagi. Kemudian setelah penyampaian nanti di akhir materi saya akan memberikan kalian sedikit tugas di mana kalian bisa merangkum materi apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada materinya saja ya. Di sini misi dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada 3 poinnya. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Kemudian yang kedua memperbaiki akhlak manusia. Dan yang ketiga memberi kabar gembira untuk alam. Di mana misi yang paling utama di sini adalah mengajarkan tauhid. Kala itu diutusnya Rasulullah SAW itu orang dapat dianggap bertauhid apabila cukup meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang ada dan tidak boleh disekutukan. Maksudnya adalah kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Tidak memperbolehkan menyekutukan atau menduakan Allah seperti contohnya mempercayai dukun, kemudian menyembah selain dari Allah. Contoh kecilnya yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, tidak memungkiri kita juga lepas dari gadget ya, sosial media. Ada tuh banyak tuh di dalamnya zodiak seperti itu, mempercayai zodiak. Nah itu salah satunya adalah secara tidak langsung pun itu bisa dikatakan seperti menduakan Allah, menyekutukan Allah tadi. Nah, kemudian terlepas dari itu, di sini ada beberapa poin dalam misi dakwah Rasulullah SAW. Nah, yang pertama meluruskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang pada saat itu kaum jahiliyah di Mekah menyembah berhala. Berhala pada saat itu ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian poin yang kedua adalah meletakkan landasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang mereka terapkan adalah hukum rimba, di mana siapa yang takut maka mereka lah yang menang. Nah, ada juga yang ketiga adalah mempersekutukan umat yang terpecah belah, bermusuhan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ini perperangan antara kaum, bisa juga antar sekutu. Kemudian ada yang poin keempat adalah memperbaiki akhlak mulia yang pada saat itu bangsa Arab jahiliyah senang melakukan kebiasaan buruk, contohnya seperti zina, kemudian berfoya-foya, judi, miras dan lain sebagainya. Dan ada juga yang memperbudak manusia. Kemudian poin yang kelima yaitu mengangkat kembali derajat wanita. Nah, dakwah pertama disampaikan kepada keluarganya sendiri, kemudian ada juga melalui kerabatnya, kemudian orang-orang asing yang dilakukan, tapi orang-orang asing ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam waktu singkat itu sendiri keluarga Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam yang pertama adalah Siti Khadijah, kemudian Zain bin Hanisa, yaitu adalah anak angkat dari Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari sisi kerabatnya yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang terkaya di Mekah. Kemudian melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq ini orang masuk Islam yang biasa disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, seperti salah satunya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, bin Sa'ad bin Waqqas, Arkam bin Arkam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Tolhat bin Ubaidillah, dan yang terakhir adalah Said bin Zaid.
setelah itu Rasulullah SAW dan sahabatnya melakukan dakwah secara berkelompok untuk menyampaikan daripada Islam tersebut. Dakwah Rasulullah SAW tersebut diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tidak sedikit yang simpati dan kemudian memeluk Islam, namun tidak sedikit juga banyak yang membencinya, termasuk paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abu Thalib. Rasulullah menyampaikan dakwah bukan dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara yang santun, lemah lembut, dan bijaksana. Nah, selain dari dakwah lisan tersebut, Rasulullah juga menyampaikannya dengan perbuatan yang baik dan juga terpuji. Nah, sebagian besar masyarakat Mekah tentunya menentang dan memerangi dakwah Rasulullah tersebut. Rasulullah dan sahabat banyak mengalami berbagai hinaan, gangguan, dan siksaan dari kafir Quraisy. Sahabat Nabi salah satunya yaitu yang mengalami siksaannya adalah Ma'as bin Yasar dan Bilal bin Rabah. Namun mereka tetap bertahan dan sabar. Mereka tetap sembari mereka mengucapkan takbir pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas mengenai poin-poin daripada misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung kalian japri ke saya langsung via WhatsApp ke saya. Nanti saya akan jawab insya Allah satu persatu. Kemudian untuk tugasnya adalah saya mau kalian untuk meringkas daripada penyampaian mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW ini. Kalian buat video mengenai pembahasan singkat mengenai misi dakwah tersebut. Kemudian kalian upload di YouTube. Nah, kalian bagikan ke saya, yaitu linknya, jangan videonya ya, linknya bisa kalian share ke saya mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW ini. Seperti itu ya nak ya. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Semoga bisa dipahami dari awal hingga akhir video tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat